Sungguhlah hebat buah semangka, daunnya lebat tumbuh berpilih. Sebelum acara kita buka, izinkan kami membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, dimanapun korang berada. Senang sekali saya Maulani. Finally kita ketemu di podcast perdana kita, podcast Kantah Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Tanah Melayu. And then karena ini adalah podcast perdana kita, tak best rasanya kalau kita nggak kenalan lagi nih sama yang punya kantor. Kebetulan alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir bersama kita. Mari kita sambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Bapak Bambang Prasongko. Oke Bapak, saya lanjut aja. Sebelum saya bertanya lebih jauh, boleh kali ya Pak, kita semua ingin berkenalan sama Bapak. Ini kalau boleh tahu Bapak itu asli mana? Ya. Baik, terima kasih Sobat Podcast ATR BPN khusus Tanjung Pinang gitu ya. Jadi kalau bicara kenalan gitu, sesungguhnya saya ini stok lama gitu ya, stok lama tapi baru saja di tempatnya. Jadi saya lahir besar di sini. Saya lahir besar di Tanjung Pinang, kira-kira mungkin 46 tahun yang lalu ya, saya lahir di sini. Nah sekarang saya ditugaskan, diamanahkan untuk dapat menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang pada 2021 kemarin. Karena Kepala Kantor sebelumnya itu pensiun Pak Iskandar, jadi saya sempat di PLT-kan. Yang selanjutnya saya juga menyebutkan di sini. Kira-kira gitu. Putra daerah ya Pak ya? Insya Allah putra daerah, walaupun kemudian nama saya agak kejawa-jawaan ya gitu. Bambang Prasongko. Di Kolkolah Pak. Artinya puja kesuma. Putra Jawa Sumatera. Berarti gimana Pak perasaannya nih Bapak jadi pejabat di kota kelahiran Bapak? Pasti ada kayak beban sendiri nih saya ini putra daerah nih, ini kota Tanjung Pinang nih kota kelahiran saya nih, ada nggak Pak beban tersendiri? Ya kalau kemudian bicara beban, bisa jadi beban gitu ya, ketika itu jadi tantangan dia bisa jadi tantangan, tapi ada satu kebanggaan lah ya, kebanggaan buat saya selaku putra daerah, yang kalau kita tahu itu seringkali pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang yang merupakan notabene ibu kota provinsi itu biasanya diisi sama orang luar tuh, artinya putra daerahnya nggak ada. Jarang ya Pak? Iya, boleh dibilang mungkin belum pernah kali ya. Nah ini mungkin ada hikmahnya juga ketika kemudian saya setelah 17 tahun lebih lah dinas di Riau, gitu yang notabene ini dulu juga bagian dari Riau ya, tapi kemudian saya malah nyangkut nih di Provinsi Riau 17 tahun. 17 tahun saya dinas di sana, artinya saya merasa dinasnya di negeri orang nih. Nah sekarang saya dapat kesempatan untuk balik ke Tanjung Pinang. Pada satu sisi ada rasa kayaknya nggak percaya juga ya, bisa kemudian balik lagi ke kota kelahiran dan kemudian ketemu lagi dengan teman-teman, tapi dengan situasi yang berbeda. Nah, kemudian saya sudah menjadi bagian salah satu pejabat gitu yang diamanahkan untuk ngurus soal pertanahan di Kota Tanjung Pinang. Artinya bicara beban yang kemudian artinya saya harus bisa berbuat lebih baik daripada kepala kantor yang bukan putra daerah gitu ya. Nah, saya harus lebih semangat, harus punya visi, punya cita-cita bahwa kemudian saya bisa membantu masyarakat Kota Tanjung Pinang, yang kalau itu saya lakukan sesungguhnya saya membantu saudara-saudara saya sendiri ya Pak ya. Karena saya mungkin tetangga saya, mungkin saudara-saudara saya, teman SMP, teman SMA ya Pak. Teman SMA. Artinya dari SD SMA tetangga kita saya pindah-pindah tuh dari satu kampung ke kampung yang lain, itu tentu tetangganya banyak, sehingga kemudian kalau ada seringkali maka kemudian saya sering mendapatkan WA atau pengaduan, tolong dong punya ada teman SMP dan itu juga jadi satu sesuatu yang kemudian bisa saya rasa saya jadi bermanfaat buat teman-teman. Nah
syukur-syukur tidak hanya kepada teman-teman gitu ya, tapi saya harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Itu kemudian bagaimana Kota Tanjung Pinang ini dari sisi persoalan pertanahan mungkin tidak bisa menyelesaikan seluruhnya gitu, tapi mungkin bisa memberi warna positif untuk kemudian mengurai persoalan-persoalan pertanahan yang di Tanjung Pinang. Dan kalau itu saya berhasil, maka kemudian ada kebanggaan juga, wah ternyata putra daerah itu berhasil di tempatnya gitu ya. Jadi jangan sampai orang lain yang berhasil sementara ketika putra daerah ditempatkan malah tidak berhasil, dan itu jadi apa ya, semacam momok juga tuh yang kemudian saya harus waspadai itu supaya kemudian tidak terjadi saya gagal di kota kelahiran saya. Karena jarang ya Pak putra daerah itu tuh berhasil di tempatnya, pasti dia ngerantau dulu nih ke tempat lain. Dan artinya jarang sekali yang mendapat kesempatan. Kita kan kalau sudah eselon 3 itu kan mutarnya seluruh Indonesia. Artinya jarang sekali kemudian ada orang yang lahir di situ, tapi kemudian dia bisa jadi pejabat, apalagi megang kepala kantor di situ. Nah itu jarang sekali, mungkin bisa dipilih dari satu dua orang. Artinya yaitu pada satu sisi kita melihat itu hal sesuatu yang istimewa lah gitu ya, tapi pada satu sisi itu jadi tantangan, jadi supaya kemudian apa sih yang putra daerah bisa lakukan untuk daerahnya. Nah itu mungkin gambarnya begitu. Dan masyarakat sendiri mungkin ngerasa lebih dekat ya Pak, ini orang kita sendiri kok, jadi untuk minta bantuan pun ngerasa lebih enak gitu, nggak sungkan gitu ya Pak ya. Harapannya begitu, tapi memang kemudian tidak semudah itu. Orang kemudian selalu lihat, oh ini kepala kantor itu susah gitu. Tapi sekarang ini sudah mulai lah, oh itu kepala kantornya anak Tanjung Pinang tuh gitu, sehingga kemudian mereka jadi akrab, akrab dengan kita gitu. Jadi nggak ada gap ya Pak ya. Harapannya begitu tuh, harapannya kemudian saya bisa lebih menyentuh lah ya, artinya saya putra daerah, artinya saya ketika ada yang datang pemohon ke kantor pertanahan, saya melihat bukan sekedar hanya pemohon, tapi sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara saya yang kemudian perlu saya layani, perlu saya bantu ketika memang ada kendala soal pertanahan. Iya, berarti besar ya Pak ya harapan kami ke Bapak gitu ya. Insya Allah. Dan itu juga jadi harapan saya supaya saya bisa berbuat lebih mantap buat Kota Tanjung Pinang. Bicara masalah mutasi nih Pak, masalah mutasi rolling gitu. Berarti kan Bapak berawal berkarir nggak di sini ya Pak ya? Boleh cerita sedikit awal karirnya di mana Pak? Oke, jadi saya setelah lulus kuliah di Gajah Mada, saya juga sempat geodesi Mbak Maulana ya. Maulani Pak. Maulani Pak. Maulana saya baru lagi. pernah jadi agak ini, mohon maaf kalau nanti salah. Tapi Pak. Sebagai gambaran kalau balik ke belakang, kemudian mulai dari saya lulus kuliah di Gajah Mada, kemudian saya balik ke Tanjung Pinang. Setelah itu saya dapat kesempatan untuk ikut tes di BPN, waktu itu BPN ya, itu Badan Pertanahan belum menjadi kementerian gitu. Ikut tes di tahun 2022 dan alhamdulillah saya bisa lulus, dan sejak itu saya ditugaskan di Riau. Di Riau waktu itu antara Kepulauan Riau dan Riau ini masih jadi satu provinsi. Tapi sama-sama orang Melayu gitu kan Pak? Waktu itu ini kan satkernya kabupaten ya, Kabupaten Kepulauan Riau, dan saya di Riau, dan sejak 2022 sampai 2020 di Riau. Lama Pak. Artinya kurang lebih efektifnya sih 17 tahunan, 17 tahun lebih saya di sana, dan sekarang saya dapat amanah untuk ditugaskan di sini. Jadi kalau bicara karir, mulai dari staf, kemudian saya jadi kepala subseksi gitu, eselon 5, kemudian eselon 4, sampai kemudian eselon 3. Saya di Riau tuh, jadi saya di Kanwil, kemudian ke Kota Pekanbaru jadi eselon 5, asumsi pengukuran, kemudian naik. Berarti basicnya pengukuran ya Pak ya? Saya karena geodesi cenderung itu memang spesialisnya di survei, pengukuran, dan pemetaan lah gitu. Jadi kalau sudah ada tusinya itu pasti saya masuknya di situ. Jadi saya selalu bilang kalau geodesi itu kandangnya jelas tuh,
Kalau dia baru masuk, pasti dia jadi petugas hukum. Wah, itu udah saya jalani tuh petugas hukum. Kalau kemudian dapat kesempatan untuk naik eselon 5, pasti dia jadi kasubsi pengukuran. Dan itu juga saya jalani. Dan ketika dapat kemudian kesempatan naik eselon 4, pasti dia jadi kepala seksi survei, pengukuran, dan pemetaan. Atau kasih 1 gitu. Nah itu tuh. Nah kalau kemudian naik eselon 3 gitu, ada rezekinya, pasti gambarannya jadi kepala bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Nah itu yang saya nggak dapat tuh. Jadi kemudian untuk kasubsinya saya dapat, kasihnya saya dapat, tapi ketika naik promosi di sana di Riau untuk jadi eselon 3, saya justru melenceng dari tusi saya yang saya geluti sejak awal. Saya jadi kabid pengadaan tanah gitu. Maka kemudian di situ jadi tantangan baru gitu, artinya itu tusi baru yang kemudian saya jalani, walaupun sesungguhnya ada bagian-bagian pengukuran di sana, tapi kemudian banyak hal yang kemudian saya pelajari, yang akhirnya kemudian banyak hal yang kemudian saya dapatkan dari selaku kabid pengadaan tanah. Ini saya banyak belajar dari sesuatu yang biasanya saya sudah pahami, tapi ini di luar konteks itu. Dan kemudian setelah di sana jadi kabid pengadaan tanah kurang lebih 1 tahun lebih, saya dimutasikan ke sini, tetap pada kabid yang sama, itu kabid pengadaan tanah di Kanwil, Kepulauan Riau. Nah setelah itu kurang lebih 1 tahun juga, itu 2020 sampai 2021. Nah kepala kantor pertanian Kota Tanjung Pinang pensiun, kemudian saya diamanahkan untuk di PLT kan selaku kabid pengadaan tanah untuk jadi PLT di sini. Sempat saya jalani dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Ternyata Agustus ada pelantikan untuk pengisian jabatan kepala kantor. Nah saya dipercaya untuk didefinitifkan jadi kepala kantor tetap Pinang. Nah itulah kira-kira gambaran sekelumit cerita. Kalau bicara riwayat pekerjaan saya nggak banyak-banyak juga sih, dan kalau bicara tempat juga belum banyak-banyak. Saya cuma ada di Kanwil Riau, kemudian di Kota Pekanbaru, balik lagi ke Kanwil. Nah sekarang kemudian keluar dari berarti nggak ada penyesuaian khusus ya Pak, karena kan sama-sama kota Melayu nih, ada ya, istiadatnya sama dari gitu. sisi kebiasaan ada istiadat, saya kira kurang lebih sama dan ya, buat saya karena mungkin saya lahir di sini, artinya penyesuaiannya jadi tidak terlalu ini ya. Artinya saya anggap ini ya jadi kampung saya, ya notabene masyarakatnya seperti apa, karakternya seperti apa, sedikit banyaknya saya tahu. Walaupun saya termasuk bukan orang yang gaul Mbak ya, jadi teman saya banyak nggak jelas. Kira-kira gitu tuh kalau dari halaman. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya, Bapak kayak ada harapan khusus nggak Pak untuk Kota Tanjung Pinang selanjutnya? Karena kan Bapak dari kecil di sini ya, bisa dibilang dari kecil di sini, bilanglah Bapak dewasanya baru keluar gitu. Bapak melihat nih Tanjung Pinang dari tahun ke tahun, Tanjung Pinang dari tahun zaman Bapak lahir 1975 sampai sampailah ke sekarang Bapak ngeliat tuh dari Tanjung Pinang yang istilahnya mungkin hutan semua sampai sekarang udah kayak gini. Ada harapan khusus nggak Pak untuk membangkitkan Kota Tanjung Pinang ini? Ya tentu harapan selalu ada gitu, apalagi saya selaku putra daerah. Saya anggap putra daerah walaupun kemudian saya nggak tahu orang lain menganggap saya putra daerah karena nama saya nama Jawa. Tapi kemudian dari kurang lebih 17 tahun saya tinggal di Kota Tanjung Pinang, sesungguhnya harapan besar saya Tanjung Pinang ini berubah sangat pesat. Karena kemudian di sekeliling kita itu ada Batam, ada Singapura, yang kemudian ketika kemudian dilihat dari itu, loh Tanjung Pinang kok gitu-gitu aja ya, tidak ibu kota provinsi padahal ya Pak. Padahal ibu kota provinsi. Maka kemudian kita melihat kenapa ya Tanjung Pinang tidak bisa lebih maju gitu ya. Artinya tidak seperti yang saya bayangkan. Bayangan saya kalau sudah 17 tahun saya tinggalin, walaupun setiap tahun kalau lebaran saya pulang gitu. Nah, tapi dengan saya tinggal di sini, dengan saya dinas di sini, saya jadi melihat banyak bahwa ternyata Tanjung Pinang belum berubah cukup sesuai banyak. dengan Artinya walaupun sudah ada banyak, tapi tidak mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dimana kemudian kalau kita lihat, saya lihat khususnya yang saya lihat banyak sekali kemudian area-area
yang sesungguhnya potensial untuk dikembangkan dan itu harusnya investasi tumbuh di sana, tapi ternyata itu tidak tumbuh gitu. Ini kenapa sih gitu? Jadi kita lihatlah beberapa titik strategis di lokasi itu, ada di Dompa, kemudian ada di Sembarang, kok mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Pemikiran saya kalau setelah 17 tahun mungkin sudah ada perkembangan ekonomi yang berkembang, investasi. Nah ternyata kemudian itu salah satunya diakibatkan adanya persoalan dengan tanah. Oh berarti BPN bisa membantu di situ ya Pak ya? Nah makanya kemudian wah kalau gitu ini ada peran saya selaku kepala kantor pertanahan yang notabene itu ngurusin soal tanah gitu, maka kemudian ada kesempatan besar saya, peluang saya untuk turut serta gitu ya, mengambil bagian bagaimana kemudian saya selaku kepala kantor pertanahan itu bisa berkontribusi positif untuk kemudian mengurai, mungkin untuk menyelesaikan, harapannya kita menyelesaikan, tapi minimal kemudian mengurai persoalan-persoalan itu, yang kemudian persoalan-persoalan yang kemudian bisa diselesaikan kita selesaikan, yang belum selesai kita carikan kebetulannya, supaya kemudian harapannya status tanah di Tanjung ini menjadi jelas sehingga investasi yang akan masuk itu, dan saya yakin investasi itu kan kalau kita lihat Singapura sudah penuh, Batam sudah mungkin sudah penuh, sudah jenuh. Artinya perkembangan berikutnya kalau tidak ke Bintan, ke Tanjung Pinang, artinya kita menjadi bagian pendorong tumbuhnya Batam, tumbuhnya Singapura. Sehingga kemudian orang ketika dia sudah jenuh terkait dengan lahan di Singapura, di Batam, tentu alternatifnya di sekitar itu. Dan kita bagian dari itu, dan kita punya peluang untuk kemudian mengambil bagian untuk ikut berkontribusi sehingga ikut maju. Nah sehingga harapan saya dengan keberadaan saya tentunya bisa memberikan kontribusi positif. Iya di masalah pertanahan ya Pak ya. Betul. Nah karena spesialis dan fungsi saya itu kan begini nih Pak, jadi perlu saya sampaikan bahwa orang sering kadang belum memahami apa sih itu kantor pertanahan gitu ya. Iya, saya juga kurang paham. Atau saya jelaskan dulu ya. Boleh Bapak. Artinya kantor pertanahan itu sesungguhnya adalah instansi vertikal dari Kementerian APR BPN gitu, yang kemudian bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Jadi hierarkinya itu, kedudukan kantor pertanahan itu adalah tingkat kantor kementerian di level terendah, setingkat kabupaten kota. Dan tingkat provinsinya itu ada Kanwil. Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau provinsi, dan tingkat pusatnya itu Kementerian ATR BPN gitu. Dan tingkat terbawahnya itu adalah kantor pertanahan yang orang lebih familiar sebetulnya dengan BPN gitu. Jadi BPN Tanjung Pinang gitu. Padahal agraria gitu ya Pak, kantor agraria gitu. Padahal nomenklatur kita tuh kantor pertanahan harusnya. Dan ini terus kita sosialisasikan supaya juga orang jadi familiar tuh, jadi tidak. Jadi ketika BPN nanti BPN mana nih? Tapi kalau kantor pertanahan jelas tuh, kantor pertanahan pasti adanya hanya di tingkat kabupaten kota. Kalau bicara kanwil pasti itu namanya provinsi. BPN juga. Yang kemudian fungsinya adalah terkait dengan pertanahan. Jadi tugasnya itu menjalankan sebahagian dari fungsi kementerian. Dan fungsinya itu tercermin dari struktur organisasi yang ada di kita. Kita itu ada TU yang kemudian di sana kemudian tugasnya adalah penyusunan program, rencana, anggaran dan pelaporan gitu. Kemudian kita ada seksi 1 gitu. Seksi 1 itu seksi survei dan pemetaan. Nah itu fungsinya itu terkait dengan pengukuran, mengukur itu fungsi dari seksi itu. Dan kemudian seksi penetapan hak dan pendaftaran itu kita kenal dengan seksi 2 itu, orang sering menyederhanakan kasih 2 gitu. Nah itu terkait dengan proses-proses sertifikasi pemeliharaan data terkait dengan itu. Kemudian ada fungsi penataan dan pemberdayaan terkait pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian ada fungsi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, itu ada seksi 3 dan seksi 4 tadi ya. Seksi 3-nya itu penataan dan pemberdayaan, seksi 3, seksi 4-nya itu pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan. Nah itu kalau ada pengadaan tanah, nah itu ada fungsi juga di
di kantor pertanahan yang menangani itu. Kemudian selanjutnya juga ada fungsi yang berkaitan dengan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan. Itu juga ada fungsi di kita. Jadi kalau mau masalah sertifikat, mau masalah pengukuran, mau masalah pemberdayaan dan penataan, mau bicara pengadaan, mau bicara pengendalian, itulah fungsi yang dijalankan oleh kantor pertanahan dalam rangka menyelesaikan persoalan pertanahan. Bahkan kemudian fungsi baru yang kemudian dilekatkan ke kita yang sebelumnya tidak ada itu terkait dengan modernisasi layanan melalui layanan elektronik. Dan itu kita juga sudah bisa untuk kemudian bisa di zaman era digital ini kita kemudian dituntut untuk itu. Nah itu juga sudah menjadi bagian dari fungsi kantor pertanahan. Berikutnya juga reformasi birokrasi, dan pengaduan layanan. Bagaimana kemudian mindset pegawai negeri gitu, yang selama ini mungkin maunya dilayani, gitu, dan ini mindsetnya sudah dirubah. Bahwa sesungguhnya PNS pegawai itu adalah pelayan masyarakat. Artinya saatnya masyarakat kita itu melayani, bukan dilayani. Nah itu stigma itu yang kemudian berubah dengan reformasi birokrasi untuk kemudian memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan kemudian ada juga layanan pengaduan, karena kita tidak selalu lepas dari persoalan pengaduan. Jadi ketika ada pengaduan persoalan pertanahan, kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk masyarakat bisa datang ke kita untuk menyampaikan persoalannya, dan ketika itu menjadi ranah kita untuk bisa kita selesaikan, maka akan kita selesaikan. Kalau tidak, maka kemudian upaya-upaya lain akan kita dorong untuk bisa menyelesaikan persoalan. Nah kira-kira itu terkait dengan fungsinya dan kedudukan dari kantor pertanahan. Nah harapannya saat ini kita sedang membangun zona integritas. Zona integritas apa tuh Pak? Integritas itu bagaimana kemudian tadi bahwa sebagai pelayan publik itu kita punya integritas memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah sekarang itu Menpan memberikan predikat. Jadi ada penilaian yang dilakukan oleh Menpan terhadap satker pekerja yang kemudian memenuhi standar penilaian zona integritas. Menyangkut dengan beberapa perubahan yang kemudian itu harus dilakukan, baik dari sarana prasarana, dari manajemen, dari tata laksana, dari reformasi birokrasi sendiri, dari pengaduan dan pengawasan. Nah itu dibahas tuntas untuk kemudian bagaimana satker itu didorong untuk memperbaiki area-area perubahan tadi, supaya lebih baik. Kantornya, layanannya. Ya, kantor bukan hanya kantornya. Perbaikannya itu dari sisi infrastruktur menyangkut dengan sarana prasarana, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan perubahan mindset pada pelaksananya. Bagaimana pelaksana ini berjiwa tadi, Pak. Merubah yang tadinya dilayani, sekarang harusnya melayani. Jadi harusnya kita jadi perbaikan yang lebih baik gitulah ya Pak. Perbaikan yang mendasar sesungguhnya adalah mindset tadi. Bagaimana kemudian kita benar-benar menjadi, kan dulu kita sering diistilahkan abdi negara. Nah sekarang abdi negara itu ditunjukkan sebagai abdi pelayan masyarakat. Kita menjadi melayani masyarakat sebaik-baiknya. Nah mudah-mudahan tahun kemarin sesungguhnya kita sudah berupaya untuk masuk dalam penilaian predikat BPK itu. Kita sudah disurvei Menpan, tapi mungkin masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita belum berhasil. Tapi buat saya penilaian yang sampai pada tahapan Menpan itu sudah menjadi apresiasi, bahwa kemudian kantor pertahanan Kota Tanjung Pinang itu sudah melakukan perubahan yang mendasar. Nah itu yang paling penting adalah kita terus berbenah untuk berbuat lebih baik, bahwa hasilnya itu nanti penilaiannya apakah berhasil atau tidak itu persoalan lain. Tapi saya selalu menekankan kepada teman-teman di sini bahwa yuk kita lakukan yang terbaik, bahwa hasil itu, kata orang sih bahwa kemudian proses itu tidak membohongi hasil. Hasilnya. Nah mudah-mudahan dengan kinerja yang kita temukan yang baik, amin. Semoga bisa ya Pak ya tercapai. Insya Allah. Itu predikat ya Pak?
Iya. Predikat apa tadi Pak? Predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Oh. Ada WBBM lagi tuh, tapi kita baru tahapan WBK. Oke Bapak, terkait tadi Bapak sempat singgung sertifikasi gitu kan. Kebanyakan masyarakat awam itu datang ke sini nggak ngerti ini Pak, layanan apa aja nih yang ada di Tanjung Pinang, di kantor pertanahan ini. Layanan apa aja sih Pak yang ada di Tanjung Pinang ini, di kantor kota Tanjung Pinang ini selain sertifikasi? Ya, jadi kalau bicara layanan di kantor pertanahan, saya bicara pada umumnya dan itu sesuai dengan ketentuan yang diatur di peraturan kepala BPN yang kemudian layanan kita itu banyak sekali Mbak. Artinya kalau kita urutkan itu kurang lebih ada 57-an layanan. Tapi mungkin saya bisa membagi dalam beberapa kategori ya. Kategori bahwa kemudian untuk yang sertifikasi artinya adalah tanah yang belum bersertifikat mau disertifikatkan. Oke. Itu masuk pada ranahnya Sertifikasi kalau kita tadi. sertifikasi. Kalau kemudian itu kita kenal dengan pendaftaran pertama kali. Jadi bagaimana tanah yang belum bersertifikat jadi sertifikat itu masuknya pada layanan pendaftaran pertama kali. Tapi kemudian juga ada layanan pemeliharaan data. Pemeliharaan data itu adalah untuk bidang-bidang tanah yang sudah ada sertifikat. Jadi ketika dia sudah sertifikat, layanan apa sih yang ada di kita? Nah itu kemudian ada peralihan jual beli, gitu ya. Ada tukar menukar, ada hibah, ada pewarisan, gitu. Nah itu yang kemudian mungkin tidak semua orang paham soal itu, gitu. Tapi intinya yang ingin kita sampaikan bahwa kemudian ketika dia belum bersertifikat, kami melayani. Ketika sudah bersertifikat, itu lebih kami layani karena pelayanan yang kalau sudah sertifikat itu harusnya di kami, di kita, di kantor pertanahan, nggak kemana-mana tuh. Tapi kalau dia belum bersertifikat, dia belum tentu di kami, belum di kantor pertanahan. Bisa saja dia jual belinya ke belum sertifikat, Mbak, di lurah. Jadi masih di lurah bolak-balik itu jual beli di lurah. Nah kita sih sebetulnya mendorong untuk kemudian semua harapannya bidang tanah yang ada di Tanjung Pinang ini bersertifikat sebagaimana amanah atau semangat yang saat ini sedang menjadi prioritas nasional ya oleh Pak Presiden Jokowi. Bahwa kemudian Pak Jokowi itu menargetkan di tahun 2024 itu semua bidang tanah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Tanjung Pinang, itu harusnya sudah bersertifikat. Dan Tanjung Pinang udah berapa persen ya Pak ceritanya? Nah, itu yang kalau kemudian bicara Tanjung Pinang punya problematika yang pada umumnya ibu kota provinsi. Iya. Jadi kalau kota tua juga ya kalau Pak. Mbak lihat di seluruh ibu kota provinsi itu menghadapi persoalan yang sama. Persoalan yang sama adalah bahwa relatif di ibu kota provinsi itu masyarakat tumbuh lebih dulu. Kebutuhan terhadap tanah pasti di situ lebih dulu. Sehingga perkembangan terhadap wilayahnya pasti di situ. Orang menumpuk di situ. Sehingga kebutuhan akan lahan itu sesuatu yang menjadi sangat penting. Sementara tanahnya tetap aja. Sehingga kemudian ada sebagian orang yang kemudian memanfaatkan dengan cara yang tidak semestinya untuk mendapatkan lahan itu. Sehingga maka kemudian di kita lah muncul persoalan-persoalan pertanahan di kita yang ada yang kemudian sengketa, ada yang persoalan tumpang tindih, gitu. Bahkan kemudian ada yang sudah sampai perkara gitu. Nah itu persoalan-persoalan yang muncul di ibu kota provinsi. Kalau terkait di kita mungkin proses sertifikasi yang sudah ada dari asumsi jumlah bidang yang ada di kita itu sudah di atas 70%. 70%, tapi kita masih punya 2 tahun lagi ya Pak. Ya, kita masih jadi punya 100%. Dan itu pun baru dari asumsi awal. Apakah bisa saja itu sesungguhnya asumsi kita tidak sama gitu ya. Karena kesulitan di kita di kondisi di luar Jawa. Kalau di luar Jawa itu dulunya sudah ada pemetaan yang kita kenal dengan lettersing gitu kan. Itu sudah ada tuh peta-petanya. Tapi kalau di kita khususnya di luar Jawa itu dan khususnya di Tanjung Pinang dan beberapa daerah yang sudah saya temukan juga di Riau gitu,
artinya di kantor lurah sendiri pun itu dia tidak punya petanya, tidak punya peta di dalam satu kelurahan berapa sih bidang yang ada di sana. Nah mereka tidak punya juga itu tuh, sehingga kemudian itu menyulitkan dalam rangka kita memastikan berapa sih sesungguhnya objek bidang tanah yang akan menjadi target sertifikasi kita. Maka kemudian kadang kita sering tidak pas gitu mengasumsikan bahwa di kelurahan ini ada 100, tapi ternyata begitu kita laksanakan pengukuran segala macam, oh ternyata cuma 60, sehingga itu mengasumsikan persentase terhadap bidang terdaftar dan belum terdaftar itu jadi bias di sana. Tapi apapun ceritanya kita berupaya terus untuk kemudian memastikan intinya semua bidang yang pertama terpetakan. Kalau itu sudah terpetakan, baru kemudian kita bisa memastikan berapa sih sesungguhnya yang menjadi target sertifikasi, dan mudah-mudahan kita bisa mengejar sebelum tahun 2024 itu memastikan gitu bahwa kemudian sesungguhnya berapa sih bidang-bidang ini yang belum bersertifikat, dan itu akan menjadi target kita tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk sekarang kita punya target 1.200 untuk pengukuran. 1.200. Tapi untuk sertifikasinya itu ada sekitar 5.300. Nah mungkin kapan-kapan kita bisa bicara lebih detail lagi ya Pak ya. Nanti salah satu kepala seksi saya mungkin bisa menjelaskan hal-hal yang kemudian sederhana yang tapi masyarakat nggak paham. Kayak misalnya pewarisan. Pewarisan itu ternyata banyak juga yang kemudian ketika orang tuanya meninggal, sertifikatnya diam aja. Mereka nggak tahu harus langsung diapain Pak? Nah harusnya ketika subjek hak yang ada di sertifikat itu telah meninggal, artinya subjek haknya tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun. Iya, karena dia udah meninggal. Dia sudah meninggal. Nah itu harus segera dilakukan pencatatan di kita, namanya pewarisan. Artinya kemudian ahli waris kadang nggak paham tuh Mbak. Ya, karena kita ngerasa belum butuh Pak, karena kita ngerasa belum butuh ya udah kita taruh aja dalam lemari gitu kan. Taunya mau butuh baru tahu harus diapain. Harus diapain gitu kan, harus ngapain. Wah ketika itu baru ribet tuh nyari surat keterangan warisnya mana segala macam. Nah mungkin hal-hal yang sederhana itu mungkin lain waktu, karena kemudian sekarang ini kantor pertanahan sudah punya podcast gitu ya. Saya berharap sobat-sobat, nanti saya berharap sih sobat-sobat podcast dari ATR Tanjung Pinang gitu untuk bisa kemudian juga kami mendapatkan feedbacknya gitu. Barangkali mungkin nanti ke depan bisa interaktif gitu. Walaupun tidak secara langsung, mungkin Mbak Maulani bisa baca WA gitu, untuk kemudian ini ada yang gitu, supaya kemudian kita dapat feedback berikutnya. Karena harapan kami podcast yang dibangun sekarang ini oleh teman-teman tata usaha khususnya yang sedang membuat aksi perubahan Pak Kasubag itu, untuk kemudian ini salah satu media penting dalam rangka memberikan mengedukasi masyarakat terhadap apa sih yang ada di kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang itu yang mau kita sampaikan. Artinya mungkin tidak dalam waktu yang cukup pendek, mungkin banyak hal yang perlu kita bicarakan lebih panjang lagi gitu ya. Mungkin nanti bisa tema tertentu lah, misalnya terkait dengan pemeliharaan data seperti apa. Layanan favorit Pak yang paling banyak diminati masyarakat? Kalau kemudian layanan favorit sebetulnya sertifikasi pendaftaran pertama kali gitu ya. Berarti masih banyak ya Pak masyarakat yang datang masih yang berproses, tapi kemudian kan ternyata untuk layanan-layanan yang sudah punya sertifikat banyak juga tuh yang mau jual beli, yang mau kemudian mentanggungkan ke bank segala macam. Nah itu mereka juga mengajukan ke kita. Jadi biasanya melakukan pengecekan terlebih dahulu tuh, pengecekan itu dulunya harus melalui PPAT, tapi sekarang sudah dirubah, artinya bisa masyarakat langsung untuk melakukan pengecekan. Nah itu untuk memenuhi layanan-layanan berikutnya. Nah mungkin kira-kira gitu ya Mbak. Kira-kira apa yang untuk pertanyaan saya selanjutnya Pak, dengan wacana-wacana Bapak nih, tadi ke Bapak udah panjang lebar nih, ada
inovasi, motivasi, maksudnya Bapak ada kepikiran nih mau bikin apa Tanjung Pinang ini. Udah ada perubahan belum Pak? Dari sebelum Bapak menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan sampai sekarang ini udah ada perubahan yang signifikan nggak Pak? Better nggak dari yang sebelumnya? Ya, yang jelas kalau bicara perubahan itu tidak bisa dinafikan pasti ada perubahan. Tapi bahwa perubahan itu belum sesuai dengan harapan itu juga sesuatu yang menjadi perhatian kita. Hanya kemudian sekarang ini teman-teman sudah, saya melihat sudah memberikan, artinya mindset melayani itunya sudah bergerak. Yang tadinya minta dilayani sekarang sudah jauh bawa semangat untuk melayani. Jadi nanti mungkin Mbak bisa lihat tuh di loket pelayanan sebagai front office-nya kami. Jadi kalau mau lihat kantor pertanahan dari wajah awal di front office itu, jadi nanti dilihat bagaimana kemudian teman-teman di loket pelayanan itu sudah melayani dengan hati, gitu ya, dengan ramah, menyambut pemohon dan kemudian mengarahkan. Dan itu juga mungkin bisa ditanyakan juga tuh sama pemohon apakah mereka puas dengan pelayanan itu. Dan di kita sebetulnya sudah mencoba beberapa inovasi yang sudah kita kembangkan. Khususnya sekarang ini kita ada program Jumpa Mbak. Jumpa itu Jumat Menyapa. Itu program dari BPN atau inovasi? Itu inovasi yang kita dalam rangka, kemudian tahun kemarin kita dalam rangka membangun ZI, itu beberapa inovasi kita sudah coba munculkan. Berarti dari kantor pertanahan sendiri ya Pak yang mengadakan ya? Dalam rangka kemudian mendapatkan penilaian zona integritas, kan kita dituntut untuk memberikan inovasi-inovasi yang kreatif, yang sesungguhnya inovasi itu memberikan efek positif terhadap layanan kantor pertanahan. Nah itu kemudian salah satu yang kemudian itu ada Jumpa itu Jumat Menyapa, di mana kemudian kita ingin menunjukkan sesungguhnya ada waktu yang kemudian kita sediakan, kepala kantor sediakan untuk menyapa pemohonnya pada hari Jumat, kurang lebih jam 9 sampai jam 10. Artinya kita ingin menunjukkan bahwa untuk ketemu dengan kepala kantor, untuk bicara dengan kepala kantor, itu bukan sesuatu yang susah ya Pak ya? Ini bukan sesuatu yang kemudian, wah ini kepala kantor tidak bisa ditemu, kayaknya sakral banget, saya pikir enggak. Dan ini kita rubah, walaupun tidak menutup kemungkinan pada waktu-waktu yang lain mereka bisa menemui saya. Tapi ini di tiap Jumat kita yang hadir, kita yang menyapa gitu. Situ Bapak berarti berdialog ya, dengan... kita berinteraksi. Ya, salah satunya adalah untuk kemudian mendapatkan feedback secara langsung. Kadang kan anggota kita bilang, wah Pak, sudah bagus Pak, udah ini. Nah itu yang kemudian saya ingin di Jumat itu saya dapatkan itu. Saya dapatkan, maka kemudian saya bisa merasakan perubahan itu dari inovasi itu. Sehingga saya merasakan langsung, oh ya ternyata sudah berubah, oh iya Pak, layanan baik. Tapi walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang kemudian oh iya Pak ini masih kurang, dan itu yang menjadi koreksi untuk kita untuk berbuat jadi lebih baik dan terus lebih baik. Tapi pada prinsipnya satu hal bahwa kemudian kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang sudah jauh lebih baik walaupun belum sebaik yang diharapkan, dan kami terus, dan kita tidak pernah berhenti untuk terus menjadi lebih baik. Oke, tadi ada inovasi Bapak Jumat Menyapa, ada lagi Pak? Ada beberapa juga, ada Tanjak Melayu. Tanjak Melayu, itu bukannya Tanjak yang di luar Pak? Itu kalau saya bilang apa ya, topi yang kemudian menjadi ciri khas dari Kota Melayu. Ya, yang penutup kepala lah ya. Iya. Itu yang kemudian dikenal dengan Tanjak. Apa itu Pak? Jadi kepanjangan sesuatu. Tanjak Melayu itu pelayanan tanpa beranjak mendapatkan layanan utama. Tanpa beranjak mendapatkan layanan utama, berarti dia nggak perlu kemana-mana. Jadi dia nggak perlu kemana-mana, kemudian dia mendapatkan layanan. Nah, gambarannya kurang lebihnya adalah bahwa itu untuk kita berikan kepada masyarakat dengan kategori keterbatasan. Keterbatasan artinya difabel, yang punya keterbatasan terhadap itu, dan kemudian yang lansia. Karena itu ide itu muncul sesungguhnya ketika kita melihat pemohon datang sudah tua, itu dia datang ke kita dan kemudian dia menyampaikan persyaratan segala macam yang kemudian
dia mengeluh bahwa dia susah untuk datang ke sini, dan kalaupun kemudian saya harus bolak-balik terasa berat, akhirnya itulah kemudian tercipta, loh, kenapa tidak kita yang hadir untuk orang-orang pemohon-pemohon seperti ini, karena sesungguhnya mereka menjadi prioritas tuh. Jadi sehingga kemudian kita buatkan layanan itu. Ketika kemudian kita tahu itu ada pemohon dengan kriteria seperti itu kita catat dan kita cap sebagai layanan Tanjam Value. Yang itu kemudian pemohon kita persilahkan untuk pulang. Nanti kita yang akan mendatangi. Kalau ada kekurangan atau ada apa, itu yang kita yang datang. Kalau memang kemudian nanti jadwal pengukurannya apa, nanti kita informasikan. Nah, setelah selesai pun kita yang antar. Setelah selesai pun diantar? Setelah selesai kita yang antar. Kita yang antar untuk menyampaikan itu. Luar biasa. Nah, kita berharap inovasinya akan terus. Jadi teman-teman kreatif dari kantor pertanahan terus berupaya. Kita punya bos itu yang memang belum efektif. Tapi kita akan efektifkan. BPN on the spot itu. Waduh, ternyata keren. Kirain gosip BPN aja Pak yang on the spot. Ternyata BPN juga bisa. Iya, jadi kita punya mobil. Kalau dulu kita kenal dengan Larasita gitu ya. Oh, yang mobil jalan-jalan itu ya Pak? Bukan mobil jalan, mobil harus mobil, jalan. Iya. Jadi yang bawa sertifikat itu kan Pak? Mobil layanan pertanahan, kemudian itu bentuknya berupa mobil yang memberikan layanan kepada masyarakat melalui mobil gitu ya. Jadi mobil berjalan dalam arti. Nah, ini harapannya ini akan kita terus kembangkan untuk kemudian bagaimana kemudian sebagaimana Mbak tahu bahwa kemudian kantor pertanahan Kota Tanjung itu lokasinya agak jauh dari pemukiman. Nah, salah satu inovasi yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mendekatkan layanan itu kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan BOS tadi, jadi BPN on the spot. Jadi kemudian bagaimana kemudian unit kita itu datang ke suatu tempat yang kemudian kita pertimbangkan lokasi itu adalah lokasi yang cukup ramai masyarakatnya untuk kemudian bisa mendapatkan informasi, minimal informasi terkait dengan pertanahan. Jadi mereka bisa datang ke situ untuk menanyakan persyaratan ya, terkait dengan persyaratan, terkait barangkali kemudian berkas. Walaupun sekarang ini zaman digital kita sudah ada layanan sentuh tanahku, ya artinya kemudian ketika kita punya proses di BPN Kota Tanjung Pinang, kita bisa lihat tuh proses kita sampai di mana. Tapi untuk yang mungkin masih belum melek teknologi, kita sediakan tuh nanti bos BPN on the spot untuk yang kemudian mereka bisa tanya ke situ. Kan sekarang ini kan masih masyarakat masih senang untuk kemudian mereka itu bertatap muka langsung. Kalau cuman chat-chatan melalui WA atau melalui aplikasi, kayaknya kurang itu ya, kurang. Bapak tahu di ghosting nggak? Dibaca terus ditinggalin. Oh gitu ya, di ghosting. Itu ya. Kayak gitu nggak Pak adminnya Pak, dibaca pengaduan terus ditinggalin? Enggak dong. Enggak ya? Jadi di kita wajib itu Mbak, wajib merespon. Jadi berarti tidak akan mencuekkan ya Pak? Tidak akan ya? Insya Allah tidak. Kalau ada yang mencuekkan, berarti buatkan lagi pengaduan gitu. Bahwa kami dicuekin. Tapi intinya tidak, bahwa kemudian bahwa responnya itu belum menyelesaikan, mungkin gitu. Karena tidak semua persoalan itu bisa kita langsung selesaikan pada saat itu. Tapi pasti itu diterima dan itu akan diteruskan ke back office untuk dilihat persoalannya apa. Nah, kalau sudah ada persoalannya itu langsung diinformasikan kepada yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Berarti layanan pengaduannya lumayan aktif ya Pak ya, ada banyak. Insya Allah aktif. Gitu. Kita sebetulnya tidak ingin banyak orang yang mengadu. Ya. Tapi kita tetap menyediakan sarana itu untuk kemudian masyarakat tidak buntu ketika mereka bingung harus seperti apa. Nah itu kita membuka layanan itu lah, karena kantor kita jauh, mungkin mereka bisa melalui WA. Dan kita juga tidak juga menutup bahwa nomor HP pelaksana juga biasanya diinformasikan gitu. Jadi ketika kemudian di pengaduan misalnya tidak, itu mereka biasanya komunikasi ke pelaksana kita. Mereka juga pegang nomor HP. Lalu tetap memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak? Ya, semaksimal yang kita punya. Oke. Untuk kedepannya Bapak punya target, punya capaian yang ingin direalisasikan nggak? Jadi selama menjabat tuh kayak
oh iya nih saya belum buat ini, saya belum buat itu, ada nggak Pak yang belum? Yang jelas ada Mbak, bahwa kemudian pertama itu predikat WBK tadi. Itu tahun ini kita berharap sih bisa mendapatkan itu. Saya selalu bilang sama teman-teman bahwa PIN WBK itu bukan buat gaya-gayaan. Itu ya Pak PIN yang dipakai ya? Ini baru PIN yang menuju zona CI. Oh, nanti ada sendiri lagi? Nanti ada PIN sendiri yang itu kemudian yang notabene Menpan yang ngasih. Oh. Jadi nggak boleh saya pakai itu sebelum kita dapat predikat itu. Jadi nanti kalau predikat itu kita dapat, maka itu disematkan di dada-dada teman-teman. Pada dada-dada pelaksana, harapannya itulah yang kemudian menjadi warning yang selalu mengingatkan bahwa di dada kalian itu ada PIN yang kemudian mengharuskan kalian untuk berbuat lebih baik. Lebih bersih ya Pak ya? Lebih baik, lebih berintegritas. Artinya bagaimana kemudian melayani masyarakat itu sebaik-baiknya, bagaimana kemudian menghindari praktek-praktek korupsi, nepotisme, itu sesuatu yang kemudian ada di dada kita gitu. Jadi itulah sebagai warning dan sebagai pengingat, harapannya PIN itu akan selalu mengingatkan kita bahwa kita terus berjuang untuk kemudian terus menjadi lebih baik. Bahwa kemudian dengan PIN ini kita menghindari yang tidak sesuai. Dengan PIN ini kita berbuat yang sesuai. Nah itu yang kemudian kita dapatkan, harapannya dan mohon doanya juga bahwa kemudian tahun ini mudah-mudahan kami bisa ikut lagi di dalam penilaian Menpan. Berikutnya kemudian juga mendapatkan hasil yang berhasil lah. Artinya PIN itu biar bisa pakai itu tadi ya Pak. Iya. Keren gitu kali ya makainya. Bukan soal keren-keren, tapi saya lebih pada bangga. Ada semacam warning aja Mbak. Di warning. Jadi kalau kemudian saya enak tuh negurnya ya. Kalau kemudian ada petugas pelaksana saya dia pakai PIN itu, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak semangatnya tidak PIN itu, saya bilang tuh malu tuh sama PIN gitu ya. Masa PIN ada di situ tapi masih melakukan hal seperti itu, masih marah-marah sama pemohon. Gitu. Mental shock itu sih Pak kalau digituin. Artinya masih ini. Tuh PIN-nya dicopot atau situnya yang copot gitu kan. Maka kemudian PIN itu harapannya tetap melekat. Tapi tidak kemudian, kalau mau melakukan itu lepas dulu lah, ya nggak begitu juga. Tapi itu terus melekat di dada kita. Yang sesungguhnya nanti lama-kelamaan bukan hanya PIN itu, tapi sesungguhnya dia tertanam di dada kita. Ya, jadi udah sebagai jadi harapannya PIN bagian itu, dari diri sendiri betul, gitu ya Pak. Nggak perlu ada PIN sebenarnya, tinggal di dalamnya aja. Artinya awalnya itu ada di dada baju kita, tapi kemudian setelah berjalannya sesuai dengan itu, maka harapan itu akan meresap ke dalam hati kita, sehingga PIN itu akan ada di hati kita. Kemudian pasti kita bisa lebih baik. Selain itu Pak, ada lagi harapan yang lain? Nah harapan yang berikutnya tentu kemudian terkait dengan kinerja. Kinerja kemudian kita saat ini ada beberapa target yang ditugaskan ke kantor pertanahan, ada beberapa PSN yaitu terkait dengan sertifikasi PTSL, pendaftaran tanah sistem atas lengkap itu kita punya target dan harapannya di sebelum akhir tahun ini tentu itu harus sudah selesai. Nah kita berharap kita bisa menyelesaikan target itu yang tadi, bahwa kemudian untuk sertifikasi itu kita punya target 5.700. Nah ini bukan pekerjaan ringan karena persoalannya bahwa Kota Tanjung Pinang itu kondisinya polemiknya sangat tinggi gitu ya. Jadi tadi persoalan tanahnya itu sangat kompleks. Tangan Bapak ya sebagai kepala kantor ngadepin itu, apalagi kepulauan ya Pak, pulau. Ada pulau-pulaunya juga kan Pak? Kalau di kita ada beberapa pulau, ada Pulau Peningan, Pulau Terpulang, itu ada kurang lebih ada 9 pulau lah kita yang. Kalau di pulau sih relatif persoalan pertanahnya belum begitu ini ya. Justru yang di kotanya. Karena kota lama sedang berkembang gitu ya, di mana kemudian Tanjung Pinang itu jadi salah satu ibu kota provinsi, di mana di Tanjung Pinang itu juga ada 2 pemerintahan. 2 pemerintah. Ya, artinya ada pemerintah provinsi di situ, kemudian ada pemerintah kota. Jadi kita kantor pertanahan itu melayani 2 pemerintahan ini. Artinya bicara aset, mereka punya aset.
mereka juga perlu tanah gitu ya, bagaimana untuk membangun itu. Nah, kantor Pemko juga punya kepentingan yang sama, sehingga kemudian banyak kepentingan yang kemudian kita akomodir untuk bagaimana mensinergikan semua kepentingan itu dalam satu kepentingan yang sama untuk kemudian Kota Tanjung Pinang. Nah, itu yang tugas saya selaku kepala kantor, ikut mengambil bagian, berkontribusi bagaimana pertanahan itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan atau tidak memberikan persoalan, agar kemudian investasi yang notabene membutuhkan tanah itu menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan lah. Sehingga kita berharap mungkin 5 tahun ke depan itu Kota Tanjung Pinang ini sudah mirip-mirip Batam, walaupun tidak sekelas Batam gitu loh, tapi kemudian mirip-mirip Batam. Kita lihat pertumbuhannya, kita lihat perkembangannya gitu. Tidak ada kemudian tanah-tanah di Tanjung Pinang ini yang tidak termanfaatkan, sehingga kemudian dia bernilai positif dan memberikan nilai tambah kepada pemegang haknya atau pemiliknya. Yang untuk itu investasi, tentu investasi itu semuanya tumbuh, dan mudah-mudahan tujuan dari negara itu untuk mensejahterakan rakyat itu menjadi sesuatu yang bukan mimpi, tapi sesuatu yang bisa dirasakan masyarakat. Semoga harapan Bapak untuk kantor pertahanan Kota Tanjung Pinang menjadi lebih baik dan Kota Tanjung Pinang sendiri menjadi lebih baik. Ya katanya 5 tahun lagi mirip Batam. Oh iya. Ya, selanjutnya saya ada game, Pak. Oh iya. Iya, buat have fun aja sih, Pak. Nanti Bapak jawab cepat, nggak beli mikir ya, Pak. Saya udah nggak mikir-mikir nih sekarang. Teh, kopi, Pak. Teh. Kabit, kakan. Kabit. Kanwil, kanta. Kanwil. Daerah, pusat. Pusat. Direktur, Pak. Yuk. Pulau, kota. Kota. Oke. Family man atau workaholic? Saya pengen. Masa, Pak? Ya, separuh-separuh aja. Di kantor, di lapangan. Di kantor. Oke, berarti tipe pekerja di dalam kantor ya, Pak ya? Tapi tidak melupakan keluarga. Oh iya. Boleh juga. MH, MT, Pak? MT lah. Kapan, Pak? Saya tidak secepatnya. Laksa, Tarempa, Pak? Tarempa. Tarempa. Kakanwil, direktur. Oh iya. Direktur ya, Pak. Oke. Nah, orang sekalian tadi udah kita get close sama kepala kantor pertahanan Kota Tanjung Pinang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube kita Kantor Kota Tanjung Pinang. Untuk penutup, saksikan konten dari Bapak. Oke, sahabat podcast ATR Kota Tanjung Pinang, saya memberikan pantun penutup yang mudah-mudahan kita akan kesempatan yang lain. Jalan-jalan ke Sungai Musi, jangan lupa belikan tenggiri. Saya akhiri podcast ini, lain kali jom sambung lagi. Ketemu di next episode. Bye-bye.